Dilaporkan 3 drone bermuatan bahan peledak menggempur wilayah strategis dalam 2 gelombang serangan Senin 14 Juli dan Selasa 15 Juli 2025 dini hari waktu setempat. Adapun drone canggih itu Tripodars menghantam ladang minyak Kurmala yang terletak di Provinsi Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan, Irak. Kendati ledakan ini cukup dahsyat namun tak mengakibatkan korban jiwa. Meski demikian, ledakan ini menimbulkan kerusakan material pada infrastruktur penting di kawasan energi tersebut. Serangan ini juga memicu kekhawatiran mengenai stabilitas di salah satu wilayah yang selama ini menjadi pusat eksplorasi minyak dan gas di Irak. Sebagai informasi, 1 drone terdeteksi jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil pada Selasa 15 Juli dini hari. Lokasi bandara itu menjadi kawasan vital yang menampung pasukan Amerika Serikat dan aliansi internasional dalam misi pemberantasan terorisme dan pelatihan militer di wilayah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab soal rentetan serangan tersebut. Terkini aparat keamanan Irak bersama pasukan keamanan regional Kurdistan tengah melakukan penyelidikan intensif terhadap sisa-sisa drone dan pola serangan yang terjadi. Selain itu, aparat juga memperketat penjagaan di area fasilitas vital, termasuk ladang minyak dan pusat militer internasional di wilayah tersebut. Kelompok bersenjata dan gerakan politik Palestina di jalur Gaza, Hamas menyebut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebagai penjahat. Selain itu, Hamas juga menyebut kemenangan di Gaza yang kerap dibanggakannya itu hanyalah ilusi semata. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa 15 Juli karena Hamas tak terima dengan klaim Netanyahu yang mengaku pasukannya meraih kemenangan dalam perang di Gaza. Menurutnya, perang yang terus berlanjut ini justru menjerumuskan pasukan dan entitasnya ke dalam perang yang sia-sia. Selain itu, Tripodars, kelanjutan perang ini turut mengancam nyawa para tahanan. Meski demikian, Hamas menyebut pejuangnya akan menghadapi perlawanan dengan taktik di lapangan yang inovatif. Terkini, Hamas juga menyoroti usulan gencatan senjata Gaza yang dilayangkan Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hamas justru menuding Netanyahu lah yang akan mengacaukan penerapan gencatan senjata tersebut. Menurut Hamas, Netanyahu mahir menggagalkan satu putaran negosiasi demi perundingan lainnya. Pasalnya, Netanyahu disebut enggan mencapai kesepakatan apapun. Partai Yahudi aliran Haredi atau ultra-ortodoks Israel United Torah Judaism menyatakan keluar dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sikap tersebut dilakukan Partai Yahudi sebagai bentuk protes mengenai rancangan undang-undang atau RUU wajib militer. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 15 Juli 2025, UTJ terdiri atas faksi Degel HaTorah dan Agudat Yisrael. Partai tersebut menganggap pemerintahan Netanyahu gagal menyusun RUU untuk mengecualikan siswa yeshiva dari wajib militer. Sementara itu, juru bicara Degel HaTorah juga membenarkan bahwa anggotanya segera meninggalkan koalisi Netanyahu. Diketahui memang seusai pengumuman tersebut, 6 dari 7 anggota UTJ yang tersisa menulis surat pengunduran diri. Di antara anggota UTJ yang mengundurkan diri pada hari Senin 14 Juli adalah Ketua Komite Keuangan Knesset Moshe Gafni, Wakil Menteri Perhubungan Uri Maklev, dan Menteri Urusan Yerusalem Meir Poros. Proses pengunduran diri mereka akan memakan waktu sekira 48 jam. Hal itu nantinya akan memberi Netanyahu waktu untuk mencoba meyakinkan mereka agar mengubah keputusan.
Diketahui dengan pengunduran diri anggota OTJ ini, koalisi Netanyahu hanya akan memiliki mayoritas tipis, yaitu sebanyak 61 kursi di Knesset atau Parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang. Namun dengan hanya 7 kursi, OTJ tak cukup besar menggulingkan pemerintahan sendiri, lantaran koalisi Netanyahu memegang 68 dari 120 kursi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.